Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis tanah tanpa gantungan dan yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang, dan di antaranya lah kita bernaung menjalani kehidupan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat ihsan. Terlebih-lebihnya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat berkumpul pada malam hari yang mulia ini untuk mengadakan pengajian Isra wal Mi'raj. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicincang tiada berdarah, yang direndam tiada basah, demi mempertahankan kalimat La ilaha illallah. Yang kami hormati Bapak Kepala Lorong Kampung Setia, dan yang kami hormati Bapak Alim Ulama Cerdik Pandai Hatobangan, dan yang kami hormati Tuan Guru kami yang sengaja kami undang dari Pondok Pesantren Ma'had Darul Istiqomah menuju kampung halaman kita ini. Dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin calon penghuni surga. Elvin Toffler dalam bukunya The Future Shock in the Third Wave, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era menjamurnya berbagai media komunikasi. Remaja dan pemuda kita terlena dengan hidup bebas, keras beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Maka pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah saran kami dengan judul Ciri-ciri orang yang lalai berdasarkan Al-Quran. Sebagai landasan awal dari sarahan kami, marilah kita renungkan kalam ilahi dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179 yang akan dibacakan qari kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم يسمعون بها أولئك
أولئك هم الغافلون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi mereka tidak mempergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Hadirin sekalian, Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid dalam tafsir Al-Mukhtasar menyatakan, sesungguhnya kami telah menciptakan banyak manusia dan jin untuk mengisi neraka jahanam. Karena kami tahu bahwa mereka akan mengerjakan apa yang dikerjakan penghuni neraka. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada diri mereka dan alam semesta untuk dijadikan sebagai pelajaran. Mereka memiliki telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 46 sebagai berikut. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. Dan tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami dan telinga mereka dapat mendengar? Dan sungguh bukanlah mata mereka yang buta ialah hati yang berada di dalam dada. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Maksud ayat ini adalah Allah bertanya kepada orang-orang yang menolak ajaran Allah
yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak pernah berjalan di bumi menyaksikan peninggalan umat-umat terdahulu dan mengkajinya secara mendalam sehingga kalbu, kecerdasan emosi dan spiritual mereka dapat memahami atau merenungkan kajian Al-Quran, atau telinga mereka dapat mendengar ajakan Rasul untuk beriman kepada Allah. Akal pikiran mereka tertutup. Oleh sebab itu, bukan mata lahirnya mereka lah yang buta sehingga tidak dapat melihat bukti-bukti kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang buta adalah mata hati mereka yang berada dalam dada mereka. Mereka tidak tuli, mereka tidak bisu, Mereka tidak buta kecuali terhadap hidayah. Hadirin sekalian, Al-Hikmah mengatakan Al-Aqlus Salim fil Jismi Salim. Akal yang sehat terletak pada badan yang sehat. Akal manusia bisa saja menjadi ancaman atau malapetaka ketika akal manusia tidak sehat dan tidak dipergunakan dalam kebaikan. Antara lain, yang pertama, dengan mata kita bisa membaca kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, dengan mata kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada alam semesta. dan yang ketiga, dengan mata kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Beberapa contoh di atas adalah mereka yang mendapat hidayah serta menggunakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran, mata, telinga mereka dengan baik serta menggunakan anugerah yang diberikan Allah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sarahan kami dapat kita ambil kesimpulan dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang akan menjadi penghuni neraka adalah mereka orang-orang yang lalai, yang tidak mau mempergunakan akal pikiran, telinga mereka, mata mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada pada alam semesta. Maka dari itu, kita sebagai Muslim, marilah kita mempergunakan anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kerjakanlah yang 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Masa hidupmu sebelum datang masa miskinmu. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah dalam menyampaikan, pertama-tama kami mohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada hadirin sekalian. Akhir kalamina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.